Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nurul Islam yang saya hormati, ibu-ibu jamaah yang hadir pada sore hari ini, semuanya apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya. Ya, baik semua ya. Baik, setelah kita libur Ramadan kembali, kita bertemu kembali dalam pengajian rutin kita. Alhamdulillah, setiap pengajian kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah ya, yang selalu diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam pengajian kita ini. Baik Ibu sekalian, pada sore hari ini kita ngaji tafsir di dalam surah Luqman ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Surah Luqman ayat 12. Luqman saking pentingnya ya seorang tokoh, seorang, dia bukan nabi tetapi dia sangat terkenal kealimannya, kewaraannya, ilmu hikmah, sehingga saking terkenal dan viralnya di dalam Al-Quran dicantumkan namanya, yaitu surah Luqman. Nah ya Bu ya, kan tidak ada dalam 25 nabi itu kan nama Luqman, tapi namanya dicantumkan. Ada salah satu surah dalam Quran namanya surah Luqman.
ini menunjukkan orang ini bukan kaleng-kaleng, Bu. Orang ini istimewa. Nah, ya. Nah, dia Luqman dikisahkan di dalam Quran, dia adalah merupakan seorang ahli hikmah. Jangankan orang biasa, nabi pun, nabi-nabi terdahulu konon dia ini semasa dengan Nabi Musa. Ya. Nah, kita lihat keistimewaan seorang tokoh yang bernama Luqman ini. Kita lihat di dalam surah Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman. Maksudnya kami itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Nah, kata al-hikmah di sini ya, ada yang menyebutnya ilmu kebijaksanaan, ada yang mengatakan kealiman, kewaraan. Nah, ada juga menyebutkan dia ini ahli, ya, sesuatu yang tidak nampak. Nah, ada juga menyebutkan ahli nujum lah, Bu, ya. Orang pintar. Nah, itu. Orang sekarang kan mengatanya orang pintar. Kalau dikatakan dukun, bukan dukun. Kalau dukun itu lebih kepada ilmu-ilmu magic. Ya. Jadi banyak mendapat informasi dari jin. Nah, beliau ini tidak, dia seorang yang paham dengan agama, tetapi dia ya bisa, ya, karena ilmu yang diberikan oleh Allah bisa menerawang gitu kan. Nah, gitu. Nah, sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsih, sesungguhnya syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Kita tahu bahwa di ayat yang lain Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, niscaya Allah tambah akan nikmat kamu itu. Jadi nikmat sudah ada diberikan oleh Allah, walaupun ala kadarnya nikmat itu, tetapi kita tidak mencaci maki nikmat itu, malah justru alhamdulillah. Nah, itu, Bu. Kalau zaman kini kira-kira dikasih laki pergi ke pasar beli sayur dengan 20.000 cukup tak, Bu? Tidak cukup. Apa kata Pak, minta duit?
Aikolah ada duit 20.000 katanya. Apa ucapan ibu ketika itu? Dah. Jarang sekali mengucapkan alhamdulillah. Apa yang cukup kok benda sebanyak itu? Tuh. Beli kangkung tidak cukup. Tuh ada. Kira-kira Bu, di mana kita mengatakan bahwa kita orang yang bersyukur? Gitu. Ada. Padahal sudah dikasih Allah rezeki, kesehatan. Ada Bu ya? Kira-kira kesehatan itu rezeki tak? Rezeki Bu. Kesehatan. Dengan sehat kita pergi bisa kemana-mana, bisa jalan kemana-mana. Coba kalau sakit, mendaplah di rumah. Ada? Tuh. Kesehatan, nikmat kesehatan. Nah, sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillah. Itu. Jadi anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, bersyukur kepada Allah itu disebutkan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur kepada Allah itu sesungguhnya syukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, tidak tahu berterima kasih kepada Allah, fa innallaha ghaniyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya, hamid, dan maha terpuji. Nah, ayat surah Luqman ini sudah menunjukkan tentang siapa itu Luqman. Dia adalah orang yang diberikan Allah ilmu pengetahuan yang luas, kemudian diperintahkan kepadanya untuk bersyukur. Syukur. Nah, dan bersyukurlah orang yang mendapatkan suaminya bernama iya. Syukur lah. Gitu. Ayo dapat syukur terus kan. Ya, jadi syukur. Nah, ibu sekalian, tanda-tanda orang bersyukur. Nah, tanda orang bersyukur, ibu sekalian, lidahnya selalu mengucapkan alhamdulillah. Tuh. Kemudian hatinya selalu dapat duit 20.000, tenang hati gitu. Macam mana nak tenang? Cabai berapa begini Bu? 40 pun 60. Mana nak tenang katanya. Ya. Disitulah Bu, kesulitan-kesulitan yang dihadapi kita sekarang belumlah seberapa kesulitannya dibanding dengan orang-orang tua kita dulu. Betul tak Bu? Dibanding dengan zaman-zaman sulit kita Indonesia nih, apalagi di zaman Nabi.
semua serba terbatas. Lampu dak ada. Kalau panas macam ini mana ada kipas angin. Jangan kena AC. Bayangkan baring tidur di atas pelepah kurma. Macam mana nak tidur di kasur? Kita mesti alhamdulillah tidur di kasur. Bayangkan orang sakit. Nah, kalau kita sakit dikit ada ibu bidan. Datang saja ke sana. Nah, coba bayangkan zaman dulu atau zaman penjajahan. Maka pantas kalau kita mengatakan alhamdulillah walaupun belum maksimal. Yang namanya manusia ini tidak pernah cukup, Bu. Ya kan? Berapapun dikasih tidak pernah cukup. Baru ancar-ancar datang rezeki itu, insya Allah bulan depan nih kelihatannya ini ada 10 juta nih. Baru ancar-ancar baru datang. Rencana untuk duit 10 juta tuh lah sudah ada rencananya. Kaget duit 10 juta nih. Duit 10 iya, duit 10 juta nih kaget untuk ini yang ini nih. Ini mau ganti nih ordeng mau diganti. Ya kan? Sudah itu rasanya kursi yang ini tidak cocok lagi nih. Belum lagi muncul duit 10 juta tuh rencana sudah ada. Kenapa? Karena itulah sifat manusia, tidak pernah cukup. Kata-kata cukup tidak ada. Tapi ibu sekalian, di tengah kesulitan itulah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan pula la yashkurullah, tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah. Lam yashkurun nas, orang yang tidak bersyukur berterima kasih kepada manusia. Apa makna ini? Dikatakan orang itu tidak bersyukur kepada Allah kalau dia tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Tuh. Kita bilang, kami ini bersyukurlah dengan Tuhan. Iya, tapi ibu tidak mau bersyukur apa yang diberi oleh suami, kan itu.